Kan ditanya, ditanya sama ulama, iblis itu tempatnya, alamatnya di mana? Ingin tahu alamatnya iblis? Kalau di Amerika, di Israel tidak ada iblis, tidak ada. Kenapa? Ya itu sudah iblis semua di sana. Tidak ada. Iblis itu yang ada tempat tinggalnya yang resmi itu di Mekah untuk menghancurkan semua ibadah haji manusia. Di situ dia bekerja. Karena kata iblis, kalau sampai doa kaum muslimin tembus ke langit, kami semuanya hancur. Usaha kami akan hancur. Oleh karena itu satu orang ketika pertama kali dari rumah masuk ke Indonesia, ada satu orang mimpi iblis menangis. Mimpi iblis menangis. Kenapa katanya? Kau menangis iblis? Katanya, wah ini Umar bin Hafid menghancurkan usaha-usaha selama ini. Di Umar dan menghancurkan usahanya iblis. Ya ini yang kayak gini. Kau sudah dimusuhi iblis. Tapi hati-hati kata ulama, kau caci maki iblis di depan orang, tapi bersahabat di saat kau sembunyi, jangan. Ya berdua, saya depan orang kau caci maki. Jangan. Lebih baik kalau caci maki. Makanya jangan takut kena anak-anak kita sama setan. Takutkan sama bangun tengah malam tidur ada setan. Itu sohib sama setan. Takutkan sama Allah. Awas ada Allah. Bangunkan tengah malam. Baik. Diriwayatkan kata Abu Qatada, setelah meninggalnya Nabi baginda Rasul, bumi sudah memohon kepada Allah untuk tidak diinjak manusia lainnya lagi dah. Nah, tutup aja dah. Allah sudah habis, Nabi akhir zaman sudah habis. Katakan tidaklah seseorang itu berbuat dosa kecuali bumi mohon izin kepada ista'dzana makanahu fil ard ay yakhshifa. Bumi akan menggulung dan langit di mana tempat dia berteduh ista'dzana ay yasquta alaihi kisafan, minta kepada Allah untuk menjatuhkan. Jadi untuk menjatuhkan. Oleh karena itu kekeramatan paling besar yang Allah berikan buat kita, yang penuh dengan dosa masih boleh jalan di atas bumi ini, keramat yang betul-betul besar, keramat yang Allah berikan kepada kita. Buat dosa tapi masih boleh berjalan-jalan di atas muka bumi. Hati-hati kata Imam Ali, idza ra'aita rabbaka subhanahu wa ta'ala yutabi 'alaika ni'amahu wa anta ta'si. Berhati-hatilah jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan engkau kenikmatan sementara engkau berada dalam kemaksiatan. Hati-hati. Kata kita Rasul pernah mengatakan, man u'tiya fasyakar wa ubtiliya fasabar wa julima faghafar wa zalama fastaghfar. Fasakata. Siapa yang diberikan kenikmatan dia bersyukur. Jika diberikan musibah dia bersabar. Kalau terjatuh ke dalam dosa dia memohon ampun, dan kalau didolimi dia memaafkan. Kemudian diam baginda Rasul. Sahabat bertanya, "Faqalu madza lahu ya Rasulullah?" Apa terus-terusannya apa ya Rasulullah? Kau berhenti. Rasulullah diam. Ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang berada dalam keamanan dan mereka berada dalam hidayah Allah untuk mendapatkan petunjuk. Kata ulama, aman di akhirat dan dapat menjadikan qudwah atau teladan kita di dunia. Jadi di akhirat mereka dalam keadaan aman, di dunia mereka kita bisa jadikan mereka qudwah atau contoh. Sehingga hatinya itu ada seperti hati Nabi Allah Ibrahim, ada seperti Nabi Allah Nuh, ada seperti umat-umat baginda Rasul. Hatinya seperti Nabi Allah Ibrahim, hatinya seperti Nabi Allah Nuh. Oleh itu, karena itu tawassulnya di dalam tarekat nasyabat itu, Allahumma anzilil fayda ala qalbi kama anzaltahu ala qalbi Sayyidina Adam alaihissalam bi nuril latifati qalbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hatinya latifahnya seperti Nabi Allah Adam alaihissalam. Tawassulnya
Allahumma anzil ala fi qalbi kama anzaltahu ala fi qalbi sayyidina Ibrahim alaihissalam kama anzaltahu ala fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati masyayikhina al-kiram wa sadatina. Begitu permohonan-permohonan sehingga hati mereka sama dengan hati para nabi. Cuma sayang tidak ada lagi nabi setelah itu. Kalau ada nabi mereka pantas jadi nabi. Karena itu mengatakan bahwa pantas sebetulnya Habibullah Haddad ini jadi nabi. Cuma sayang tidak ada nabi lagi. Jadi kata banyak sekali para ulama usul masalah pantas menjadi nabi, tapi sudah itu tidak ada nabi lagi. Jadi pasti ada di akhir zaman nanti yang akan mengatakan hak kebenaran, mereka tidak takut tentang apapun juga. Oleh karena itu kalau kita perhatikan para wali-wali Allah tidak akan pernah takut walaupun dia berada dalam keadaan apapun untuk menegakkan kalimat Allah. Oleh karena itu seperti kita dengarkan Habib Muhammad Muhdar, walaupun di zaman perang boleh tetap dakwah. Urusan maksiat tetap dakwah walaupun ini Belanda menguasai mereka tetap dakwah. Nah, ketika ada anak Belanda tidak baik kerudung, terpeling nah siapa saja. Orang wali tidak takut sama siapa saja, karena mereka itu wali, penguasa bumi. Makanya ketika takut datang Muhammad Muhdar itu, ketika anaknya Belanda melihat beliau takut karena tidak pakai kerudung, diangkatnya rok dulu terpenuh, roknya diangkat. Ya apa? Jadi ini mukhafafah kena kemulan-mulan. Ini kerudungnya takut. Oleh karena itu ketika Muhammad Muhdar tinggi besar tampan, tanya orang-orang Belanda ini siapa? Katanya orang Indonesia. Katanya bukan Indonesia, Indonesia tidak kayak gitu. Oh kami di sini meyakini bahwa dia anak cucu Nabi. Oh ya pantas. Oh mati kan tidak takut. Takut sama beliau. Karena orang besar. Oh takut cuma takut sama Allah. Kata baginda Rasul, man apa Allah apa kullu syai. Wa ana akhaf Allah akhaf kullu syai. Kalau takut sama Allah takut semua. Kalau taat sama Allah, taat semuanya. Makanya jangan makanya jauh-jauh cerita dulu. Habib Idrus bin Salim al-Jufri, Palu, gurunya Ustaz Abdullah Abdul, guru dakwah ke hutan-hutan. Ketika masuk ke hutan ada singa. Orang lari semuanya namanya beliau. Saya katakan sama singa, singa, kau ini makhluk Allah, aku juga makhluk Allah. Kita sama-sama makhluk Allah. Dan anak punya tugas untuk menyebarkan risalah Rasulullah. Inti makhluk Allah harus taat sama Allah. Anak juga harus taat sama Allah. Karena pikir jangan ganggu. Ini baru cekak ya Pak. Sudah silat. Cekak. Cekak aja itu silat. Takut sama cekak. Makanya kata saya Ibrahim bin Adham, kalau sudah aku ingin ibadah, aku masuk ke dalam hutan. Enak ada yang ganggu. Kata satu orang temannya datang, aku sering mencari-cari Ibrahim bin Adham ini di mana. Ternyata Ibrahim bin Adham ada di tengah hutan, dan aku lihat ada ular menggigit batang daun, terus mengipasi beliau yang lagi zikir-zikir. Jadi beliau zikir, yang ngipasi ular. Ya akhirnya jadi membantunya semua. Oleh karena itu dikatakan, katanya ketika Sahal At-Tusturi di masa tuanya beliau punya rumah di pedalaman beribadah. Setiap hari datang saudaranya nyapu, masih bawa makanan. Suatu saat terlambat saudaranya datang. Mana saudara itu? Perut sudah lapar, datang-datang. Kata Sahal At-Tusturi, ya Allah, mulai kapan aku harus menunggu makanan begini? Mulai kapan hatiku bergantung kepada hal-hal dunia begini? Sudah, kalau dia datang nanti tidak usah lagi ke sini. Tidak perlu makanan, tidak perlu apa sih. Katanya diambilnya makanan sudah. Mulai besok kau tidak usah datang lagi. Katanya bagaimana Pak makannya? Gampang dah. Aku bisa. Padahal dia sudah tua, dia sudah tua.
Karena disuruh pulang. 2, 3 hari, 4 hari, kepikiran ya istri saudara perempuannya. Ya Allah, ya apa dia makannya? Sementara dia kadang-kadang bisa tidak melihat. Ya apa nanti pohon-pohon yang berjatuhan daunnya tentu sudah menjadi kayak tong sampah rumahnya. Hanya dia karena takut datang sendiri, dia ajak Imam Junaid untuk menasihati Saharat Tusturi supaya mau datang. Dia bawa, ayo sudah ketemu dulu, kita datang. Kasihan dia tuh 3 hari 4 hari. Saya takut dia sudah mati. Karena dia mati dia dapat makan. Ketika sampai ke sana, aneh. Dilihatnya tempat itu bersih. Halamannya bersih. Sudah disapu ya. Masuk ke rumahnya, bermacam-macam makanan ada di dapur. Ya, dari mana? Heran ya. Dilihatnya seperti ada perempuan yang di dapur. Ditanya sama Imam Junaid, ya Sahil dari mana? Katanya dari Allah. Ketika aku tolak dunia, Allah datangkan kepada pembantu-pembantunya. Allah mengatakan, man khadamani fastakhdim, wa man khadamaki fastakhdim. Allah mengatakan kepada dunia, wahai dunia, jika ada orang yang menjadi hambaku, menghambakan dirinya kepadaku, maka kau harus jadi hambanya. Kalau ia menghambakan kepadamu atau mencarimu, jadikan ia budak. Aku tidak menghambakan kepada dunia, tapi aku menghambakan diri kepada Allah. Tadinya aku sadar, kenapa harus pikirkan saudaraku yang bawa makanan dia. Aku putuskan itu, bahwa aku hanya mengharap kepada Allah. Allah jadikan dunia untuk melayani. Jadi jadikan sama dengan tidak ada hal yang mustahil seperti kita dengar Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang seorang pemuda yang datang kepada Syekh Abu Bakar bin Salim yang kejahatannya iblis. Iblis menyerupai seorang anak muda ingin mau melihat bagaimana ibadah Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi pelayan Syekh Abu Bakar bin Salim belajar kepada Syekh Abu Bakar bin Salim selama 20 tahun. 20 tahun menjadi membantu Syekh Abu Bakar sampai dia bisa masuk ke tempat ibadahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Tidak semua orang bisa masuk ke tempat ibadah Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia mengantarkan apa yang perlu diantarkan ketika Syekh Abu Bakar bin Salim beribadah. Suatu saat datang teman Syekh Abu Bakar bin Salim dan dia melihat ini, katanya, ya Syekh Abu Bakar, ini yang punya murid bukan manusia, ini iblis. Apa yang tidak tahu? Katanya saya tahu. Waktu dia mau datang tahu apa lagi? Tahu. Waktu mau datang tahu. Bukan cuma sekarang. Dan lantas kenapa dibiarkan? Biarkan dia jadi membantu kita. Datang iblis. Berarti dia dengar, dia tahu bahwa anak iblis. Katanya wah 20 tahun tertipu. 20 tahun tertipu. Ente memang satu-satunya ulama, kata iblis, yang tidak bisa anda tipu. Syekh Abu Bakar bin Salim ambil sendalnya terus lempar ke iblis. Ya mal'un. Hilang sama Allah. Sana pergi. Karena aku tidak suka dipuji musuh Allah. Oh musuh Allah. Hatta dipuji pun tidak masuk. Nah, dia dipuji tidak masuk. Nah, jangan nanggung-nanggung. Iblis itu tambah tinggi juga. Iblis lain yang goda gitu. Kalau naik haji, iblisnya naik haji juga. Setannya naik haji. Dia Imam Junaid jalan. Ya mal'un. Kata iblis. Mal'un. Kata iblis, sebentar. Ente kok enak main mal'un-mal'unan sama anda. Kalau ente Tuhan anak, tidak apa-apa. Ente juga makhluk seperti anak. Kenapa dia bilang anak mal'un? Baca Quran enggak? Oh, iblisnya Imam Junaid baca Quran. Hafal Quran. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu, kata Allah. Jadi sesuatu, semua makhluk Allah dapatkan rahmat Allah. Termasuk anak dapat. Kenapa ente main laknat-laknatan? Tidak boleh. Kalau Allah laknatan anak terima, tapi kalau ente Allah pencipta anak, ente sama penciptaan Allah juga seperti kita. Jangan main laknat-laknatan. Baca Quran. Memang betul itu kalimat ada dalam Quran. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Lihat Imam Junaid. Sebentar iblis, kau potong tu ayat. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun.
rahmatku meliputi segala sesuatu, tetapi rahmatku itu tadi aku tetapkan hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Kau tidak bertakwa. Kata iblis, untuk kau hafal juga, kalau enggak dapat aku. Macam-macam iblis. Ini iblisnya awal Quran juga. Kan ditanya sama ulama, iblis itu tempatnya, alamatnya di mana? Ingin tahu alamatnya iblis? Kalau di Amerika, di Israel tidak ada iblis, tidak ada. Kenapa? Ya itu sudah iblis semua di sana. Tidak ada. Iblis itu yang ada tempat tinggalnya yang resmi itu di Mekah untuk menghancurkan semua ibadah haji manusia. Di situ dia bekerja. Karena kata iblis, kalau sampai doa-doa kaum muslimin tembus ke langit, kami semuanya hancur. Usaha kami akan hancur. Oleh karena itu satu orang ketika pertama kali dari rumah masuk ke Indonesia, ada satu orang mimpi iblis menangis. Mimpi iblis menangis. Kenapa katanya? Kau menangis iblis? Katanya, wah ini Umar bin Hafid menghancurkan usaha-usaha selama ini. Di Umar dan menghancurkan usahanya iblis. Ya ini yang kayak gini. Sudah dimusuhi iblis. Tapi hati-hati kata ulama, kau caci maki iblis di depan orang, tapi bersahabat di saat kau sembunyi, jangan. Ya berdua, sohib. Depan orang kau caci maki. Jangan. Lebih baik kalau caci maki. Makanya jangan takut kena anak-anak kita sama setan. Takutkan sama mau bangun tengah malam tidur-tidur ada setan. Ini sohib sama setan. Takutkan sama Allah. Awas ada Allah. Bangunkan tengah malam. Baik. Jadi baginda Rasul menerangkan, kata Rasulullah, sifat orang mukmin itu seperti satu pohon. Yang pohon itu walaupun batangnya kering tidak akan jatuh. Pohon apa itu kira-kira? Kata baginda Rasul kepada para sahabat. Kata Abdullah bin Umar kecil pada waktu itu hadir. Dia tahu bahwa ini yang dimaksudkan adalah batang korma. Korma walaupun kering masih. Jadi begitu sifat orang mukmin, imannya tidak akan goyang walaupun seperti apapun itu. Sampai dia mati masih melekat. Karena itu kata Allah, kata mungkin antum muslim. Tidak dijawab sama Abdullah bin Umar, dia diam. Kenapa katanya? Karena aku lihat semua sahabat-sahabat besar hadir di sini. Takut aku merasa kurang ajar untuk menjawab. Kita teka-teki dari baginda Rasul. Ketika pulang, cerita sama abahnya. Katanya, abah sebetulnya anak tahu jawabannya. Kemudian baginda Rasul ketika sahabat tidak ada yang jawab, dia mengatakan pohon korma. Kata Abdullah bin Umar, semua sahabat mengira ada satu pohon di lembah sana. Pohon-pohon yang di lembah itu ada beberapa pohon. Tapi Abdullah bin Umar mengira itu sudah pohon batang korma. Kita sama apa yang saya tahu sebetulnya. Oh, kenapa tidak mau jawab? Katanya saya malu karena punya orang-orang sahabat saya. Katanya tidak benar. Oleh karena itu ada istilah di dalam tasawuf dikatakan imtithalul awamir khairun min sulukil adab. Melaksanakan perintah itu jauh lebih baik daripada kita menggunakan akhlak dan adab. Jadi kalau diperintahkan sudah kerjakan. Jangan takut kurang ajar, takut kurang salah berarti ini. Nah, oleh karena itu ada satu orang ketika kita belajar dulu, satu mahasiswa tanya sama guru kita, Ustaz Hussein bin Saleh, Ustaz, menurut saya yang pertama kali masuk surga itu iblis. Kenapa? Karena iblis tidak mau sujud kecuali sama Allah. Jadi walaupun diperintah sama Allah, dia tidak mau. Waktu itu, anda di depan ini, ramai orang. Sudah ada tamu. Sini. Duduk sini. Duduk antara dia dengan tamu. Sedikit, tepat. Duduk sini. Tidak mau. Karena tamunya orang alim juga. Duduk sini. Kenapa yang tidak mau? Mana perintah?
takut tak punya akhlak. Ini sama dengan iblis karena melaksanakan perintah. Dan Allah tidak merintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud menyembah. Diperintahkan untuk memberikan sujud penghormatan. Tetapi iblis memiliki hati dan pendapat yang lain dalam hatinya. Bukan dia itu, makanya kata beliau, tidak melaksanakan perintah itu salah satu bentuk kesombongan. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan dosa dengan nafsu ada harapan untuk bertobat. Tetapi jika seseorang melakukan dosa karena kesombongan, sulit dia akan bertobat. Contohnya apa? Ya iblis. Iblis melaksanakan dosa, tapi dia karena sombong, dapat taubat. Nabi Allah Adam menginginkan buah kurdi karena ada nafsu, tetapi ada taubat. Itu kata ulama. Nah, jadi jangan kalau ada itu, baca dah ada kita mana? Itu cari kita beli dunia sampai dah, jangan begitu. Nah, jadi bukan kelas-kelasnya kata para ulama bahwa tidak ada yang, kata para sahabat, tidak ada yang memiliki ilmu yang sama dengan baginda Rasul kecuali Imam Ali, karena dia memang disiapkan oleh Allah, oleh baginda Rasul untuk menjadi wasit penggantinya dalam keilmuan. Oleh karena itu ketika Imam Ali naik ke atas mimbar dan berkata, "Saluni qabla an tafkhiduni." Bertanyalah kalian kepadaku sebelum kalian merasa kehilangan aku. Tanyakan semua ilmu apa yang ingin kalian tanyakan. Berdiri seseorang ketika Imam Ali berkata, seorang sahabat yang mengatakan, "Demi Allah, aku tidak melihat seseorang yang berani berkata begini kecuali Imam Ali. Dan aku tidak pernah melihat orang yang sedemikian sempurna ilmunya dengan baginda Rasul seperti Imam Ali." Gimana dia berani mengatakan? Tanyakan kepadaku apa saja, kata Imam, ilmu yang dahulu, yang akan datang, dan yang sekarang aku akan jawab dari atas mimbar ini sebelum aku turun dari mimbar. Berdiri seseorang bertanya, "Wahai Imam, ya Amiral Mukminin, di mana Jibril sekarang berada?" Bukan tanya ilmu, tanya tempatnya Maliki Jibril di mana. Beliau diam, menundukkan kepalanya, kemudian mengangkat kepalanya, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, kemudian berkata, "Kau Jibril." Kemudian menghilang. Kata sahabat-sahabat yang lainnya, ya Amiral Mukminin, dari mana kau tahu bahwa itu Jibril? Katanya, aku lihat ketujuh lapis langit dia tidak ada, ketujuh lapis bumi tidak ada, aku lihat ke masyrik ke maghrib dia tidak ada. Ya dia itu berarti pandangannya lembut sekali. Jadi banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh para sahabat, sehingga kembalinya kepada Imam Ali. Atas karena memang apa? Karena beliau Madinatul Ilm. Dalam riwayat dikatakan Madinatul Hikmah. Wa man utiya hikmatan faqad utiya khairan katsiran. Kalau ana Madinatul Hikmah wa Aliyun babuha. Kalau sudah dapat hikmah berarti dapat semua. Ulama ahli hadis itu hebat betul. Sebenarnya kitab cerita-cerita para aulia itu dijadikan maraji seperti kitabnya Hilyatul Aulia punya Abu Nu'aim. Karena mau cerita satu saja kalimat-kalimat kata-kata Abi Yazid al-Bustami. An fulan, silsilahnya di bawah. An fulan, qala Abi Yazid al-Bustami man ra'ani dakhala jannah. Itu dicerita, apalagi dalam hadis. Oleh karena itu ada beberapa sahabat yang begitu. Ya semuanya sahabat. Kadang-kadang sahabat itu langsung berdiri ketika akan mengeluarkan hadis. Katanya, "Kenapa engkau berdiri menyampaikan hadis itu?" Katanya, "Aku melihat baginda Rasul berdiri saat berbicara, bukan duduk." Ada seseorang yang berbicara, kemudian tangannya dia tuliskan ke tanah begini. "Kenapa kau begini?" Katanya, "Aku melihat baginda Rasul menuliskan tangannya begini ketika meriwayatkan hadis." Pernah suatu ketika Imam Ali membaca doa untuk safar, doa dalam perjalanan, kemudian beliau tersenyum setelah baca doa itu. Kata sahabat yang melihat, kata, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau ketawa? Apa yang kau ketawakan setelah baca doa itu?" Katanya, "Aku begitu pun, aku juga begitu," bertanya kepada baginda Rasul. Ketika aku lihat baginda Rasul tersenyum. "Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum setelah membaca doa itu?" Katanya,
karena Allah ridho kalau kita baca itu, dan Allah tersenyum kepada kita. Jadi kita sunnah tersenyum. Jadi kalau baca doa safar yang diriwayatkan oleh Imam Ali, semuanya tersenyum kita. Oleh karena itu kita sering jalan sama Hai Umar, tersenyum, senyum. Jadi semua boleh senyum. Kenapa? Karena begitu Rasulullah. Sudah senyum. Allahumma zalimni wa sallim ma'i wa ballighni ma'i wa fadwafad ma'i. Panjang doanya itu. Biasanya suka yang pendek-pendek aja, asal selamat. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allah saya, Allahumma sallimni wa sallim ma'i wa ballighni ma'i wa fadwafad ma'i. Itu dibaca berapa kali? Ada baca surah Al-Ilai Quraisyin, ada yang baca Alam Nasrah dan segala macam bacaannya. Begitu. Tanyakan apa yang ingin kau tanyakan. Kebanyakan biasanya apa yang akan ditanyakan oleh para sahabat itu atau orang-orang itu Badui itu, semuanya Allah siapkan. Saya kudu sufaha minna, saya kudu nas, saya banyak akan datang kepada engkau Muhammad, kau katakan begini. Yang apa? Yas'alunaka 'anil ruh, mereka akan bertanya tentang roh nanti Muhammad. Qulir ruh min amri rabbi. Allah siapkan semua jawabannya. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, "Salu ma badalakum." Tanyakan kepadaku apa yang ingin kalian tanyakan. Tapi ada satu pertanyaan yang Allah tidak siapkan jawabannya. Ada Badui tanya sama baginda Rasul. Katanya, "Ya Rasulullah, qaribu rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi?" Ya Rasulullah, jauhkah, dekatkah Tuhan itu sehingga kita harus berbisik-bisik, atau jauh harus kita jerit-jerit berdoanya? Baginda Rasul tidak bisa jawab, diam. Karena jawabannya nggak dikasih sama Allah. Makanya kalimatnya di dalam Al-Quran itu fi'il madhi sudah ditanya, idza sa'alaka ibadi, semuanya saya qulu, yas'aluna, semuanya bagaimana. Tapi dalam kalimat ini kalimatnya fi'il madhi yang telah lalu untuk idza sa'alaka ibadi, jika engkau telah ditanya Muhammad, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Kalau ada hambaku bertanya tentang aku Muhammad, katakan bahwa aku dekat dan aku selalu menjawab panggilannya. Ini dah dikasih jawaban, nunggu. Dan Allah mengatakan, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani." Oleh karena itu suka sekali orang-orang, para sahabat suka kalau Badui yang datang, karena pertanyaannya aneh-aneh. Ya Rasulullah, hari kiamat itu kapan? Apa yang kau siapkan? Ada katanya, Rasulullah, aku mencintaimu. Perhatikan apa kata-katamu. Katanya, tidak ya Rasulullah, demi Allah aku mencintai. Fasta'id lil fakir. Kalau cinta aku siap-siap miskin. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Badui yang aneh-aneh. Oleh karena itu suka para sahabat. Kadang-kadang Badui disuruh tanya. Kata Allah, dan semua pertanyaan itu ada pada kalangan kaum, pada para sahabat dan semua manusia ada. Kecuali pertanyaan kepada Imam Ali, karena memang tidak tahu, bukan yang macam-macam, bukan ini ngetes, karena memang terkenal di antara para sahabat Imam Ali orangnya memiliki ilmu yang luar biasa, sehingga semua pertanyaan sahabat kepada Imam Ali karena memang tidak tahu. Itu kata Allah ada dalam Hafuz Sahih. Jadi kalau maunya tidak tahu ya bilang abad ala gabidi ya Allah alam, kata Imam Ali. Lebih enak, lebih menyenangkan, lebih menyejukkan hatiku kalau ditanya suatu pertanyaan tidak tahu ya bilang tidak tahu, wallahu alam. Jangan langsung jawab seenak, tak malu di depan orang, karena sahabat kalau dia wallahu alam jawab, jangan langsung semua jawab, karena menunjukkan, kata Imam Ali, menunjukkan ketidaksempurnaan seseorang itu akalnya kalau setiap pertanyaan dia jawab. Lihat, perlu dijawab atau tidak. Jadi lihat pertanyaannya. Dan oleh karena itu ketika seseorang ditanyakan, ya Syekh, apa hukumnya begini. Kata dia, Allah alam, mana tidak tahu hukumnya. Ajib, kok bisa dia duduk di situ?
Itu duduk di tempat orang yang harus tahu kalau ditanya. Kata gurunya, kata syekhnya, di tempat duduk ana ini tempat duduk yang tahu dan tidak tahu. Di sini tempat. Kalau yang tidak tahu di situ, di tempat ini. Kalau yang tahu semuanya atau yang maha tahu tidak perlu tempat itu. Kalau yang di sini yang rupanya yang tahu tidak tahu di sini. Kalau di situ yang memang tidak tahu. Tapi kalau yang maha tahu tidak perlu tempat. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu tempat. Baik.